Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Harley Kembuan dari jurusan pariwisata, program studi perhotelan D4 dari kelas 6B, semester 6, mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Saya akan membahas tugas agama. Itu ada 4 topik. Yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, penjaga ciptaan Allah. Yang ketiga, cara bergaul yang baik. Dan yang keempat, hubungan iptek dan iman. Yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama. Kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang non-Kristen, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Di negara Indonesia kita ini misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sementara hidup berdamping dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini, adalah penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang berkepercayaan lain. Jika tidak, maka semua itu berpotensi untuk mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusuhan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. Dan juga kita harus saling bertoleransi antara umat beragama, hargai satu sama lain. Masuk pada topik yang kedua, yaitu penjaga ciptaan Allah. Tuhan Allah telah berfirman dalam Mazmur 24 ayat 1-2, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan mengangkatnya di atas sungai-sungai. Jadi manusia tidak mempunyai hak milik yang mutlak atas bumi. Ia hanya menjadi pengurus atau manajer, dipercayakan kepadanya manusia untuk mengelolanya dan mengurusnya. Jadi kita sebagai manusia, kita diberikan amanat Tuhan untuk menjaga dan memelihara alam. Janganlah kita seringkali membuang sampah sembarang, sering menebang pohon dengan sembarang, tidak merawat alam. Itu juga bisa bersifat kepada manusia. Apa yang kita taruh, maka itu juga akan kita tuai. Kalau kita menebang pohon, bisa terjadi banjir dan juga tanah longsor. Hendaknya kita menjaga dan merawat semua yang diberikan Tuhan, kita merawat alam ini agar bisa dirasakan nanti oleh anak dan cucu kita. Kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu pergaulan, cara bergaul yang baik, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Contohnya, tidak suka perhitungan dengan teman, rela berkorban untuk teman, dan juga mengalah untuk menang. Kasih yang seperti itu mendasari pergaulan yang menjadi sahabat lebih baik daripada saudara, dan juga bersifat menyucikan, yaitu kita harus mengajak teman kita yang sudah jauh dari Tuhan untuk datang dekat lagi kepada Tuhan, agar supaya dia menjauh dari kehidupan yang lamanya yang kurang baik menjadi yang lebih baik dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga ada 6 prinsip pergaulan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang pertama adalah memuliakan kemuliaan bagi Allah. Yang kedua adalah demi kebaikan manusia. Yang ketiga, kebaikan bagi diri sendiri. Keempat, saling mempercayai. Kelima, saling menghargai. Keenam, saling mengasihi. Itulah cara bergaul yang baik. Yang topik keempat adalah hubungan antara iptek dan iman. Iptek memberikan pemahaman dan panggilan orang Kristen dalam konteks masyarakat majemuk. Media massa sebagai sarana memberikan pelajaran moral, spiritual melalui TV, radio, HP, internet, media cetak, majalah gereja, dan lain-lain. Media massa sebagai sarana untuk sosialisasi program pelayanan dalam bidang sosial gereja, membuka peluang-peluang bagi orang-orang Kristen untuk mengekspresikan imannya dengan berdiakonia sebagai sarana sosial untuk
solidaritas media massa sebagai sarana pelayanan pastoral, menghibur orang yang sakit, menguatkan yang terluka, meneguhkan yang bergumul dengan masalahnya, dan lain sebagainya. Dalam masa COVID-19 ini, IPTEK juga sangat dibutuhkan karena sekarang pemerintah mengeluarkan untuk beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Jadi ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita boleh melihat membuka YouTube, membuka siaran langsung di FB melalui media sosial yang ada. Dan juga dampak positif ini, IPTEK juga ada dampak positifnya, yaitu jika kita ingin mengabarkan Injil semakin mudah berkat alat berkomunikasi dengan teleportasi yang semakin canggih. Jika kita ingin memperolehkan iman kita semakin mudah dengan perkembangan internet yang semakin luas, pembukuan peralatan yang berhubungan dengan kebaktian gereja semakin mudah didapatkan, pembuatan Alkitab semakin mudah, kebaktian gereja semakin menyenangkan. Dampak positifnya itu Tuhan tidak lagi jadi prioritas utama, mengakibatkan timbulnya sikap hati, memberikan timbulnya kesenjangan sosial dalam beragama, dapat menimbulkan sikap egois, menimbulkan godaan dunia semakin memikat hati manusia untuk mendapatkannya. Maka dari itu, kita berdoa agar masa COVID-19 ini cepat berakhir,